Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Purwanto 11 ya teman-teman. Di video kali ini gue ingin membahas tentang karyawan teman-teman. Jadi di komentar-komentar di video sebelumnya, jadi dia bingung nih teman-teman bagaimana cari karyawan yang jujur dan ciri-ciri karyawan yang jujur tuh bagaimana teman-teman. Jadi gue nggak bisa jawab ini teman-teman karena gue juga bingung sekali teman-teman kalau untuk langsung menebak karyawan yang jujur atau bagaimana teman-teman. Jadi prinsipnya begini teman-teman, kalau gue suruh tebak itu kopi beracun atau tidak, gue juga nggak langsung bisa. Susah tuh kayak itu nebaknya, gue nggak mau. Dan gue juga nggak langsung mau minum tuh kopi. Pasti gue bakal bawa ke orang yang paham, atau gue pasti bawa ke laboratorium untuk meneliti kopi tersebut teman-teman. Makanya ilmu-ilmuwan yang menemukan hal baru itu selalu diteliti, apakah benar ini beracun atau tidak gitu tuh. Jadi gue akan bahas dua sistem sebelum teman-teman dua hal sebelum teman-teman curiga atau seujun dengan karyawan kita teman-teman. Kan gak baik juga kan teman-teman kalau kita seujun sama orang gitu teman-teman, dia akan bodoh atau kagak atau gimana gitu. Jadi dua hal ini penting teman-teman pelajari teman-teman ya, karena ini benar-benar bersangkut pautan dengan omset kita ya. Karena yang mencurigakan akan karyawan kita itu karena omset kan berkurang pasti teman-teman ya. Barang habis kok omset nggak pas gitu teman-teman, karena kita sudah mencatat pembukuan kita, misalnya harusnya 1 juta kok 800, kenapa ya, apa dia ambil 200.000, oh kan begitu kan, pusing teman-teman ya. Mau nuduh setengah-setengah nih kan begitu. Kalau mau langsung teman-teman, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu jadi sikap kita malah yang ntar yang enakin untuk karyawan kita teman-teman. Jadi apa dua hal itu langsung aja kita bahas. Dua hal itu sebelum lu tuh curiga sama karyawan lu atau bagaimana, lebih baik dua hal ini kita pelajari saja teman-teman. Kita sharing di sini teman-teman. Dua hal itu begini teman-teman. Seperti tadi gue bilang, seperti racun tadi, sebelum lu yakin atau lu ponis itu kopi beracun, jangan lu coba atau lu ponis teman-teman. Lebih baik lu teliti dulu tuh kopi benar beracun atau tidak. Jadi yang pertama, pahami karyawan lu, kenali karyawan lu, atau teliti dulu tuh, atau buat penelitian dulu tuh buat karyawan lu gitu tuh. Jadi bagaimana bang meneliti karyawan kita atau mengenal karyawan kita? Jangan pernah teman-teman ingin langsung jadi pengusaha. Jadi lu harus tahu teman-teman level pengusaha atau 5 level pengusaha ini, yang gue ingat aja teman-teman, 5 level pengusaha. Jadi kita bahas langsung ke dua sistem, 2 levelnya teman-teman. Pertama kan jadi pedagang, kedua jadi leader tuh. Untuk jadi pengusaha itu pertama jadi pedagang, kedua jadi leader. Bukannya pedagang itu jadi pengusaha bang, iya pedagang mau jadi pengusaha, tapi pengusaha yang masih usaha tuh. Kalau pengusaha itu sudah punya karyawan kepercayaan, dia di rumah santai duduk, duit datang, ada yang memanajemen uang dia, ada yang mengelola keuangan dia, orang yang pintar keuangan di pengusaha itu jadi baru pengusaha. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi pengusaha, atau kita bahas bedanya pengusaha sama pedagang itu apa. Pedagang itu nggak pernah merasakan jadi pengusaha teman, belum pernah merasakan jadi pengusaha. Tapi kalau pengusaha sudah pasti pernah merasakan jadi pedagang teman. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi enak ya langsung jadi pengusaha? Enggak teman, nggak bisa langsung, harus ngerasain jadi pedagang. Jadi kalau lu udah jadi pedagang, lu sudah masuk level 1 pengusaha, level 1 pengusaha teman-teman. Nah, untuk lompat ke level 2 setelah jadi pedagang kan level 2 tuh. Level 2 nya apa sih bang? Leader teman-teman. Jadi lu nggak langsung masuk jadi pengusaha, jadi leader dulu teman-teman. Leader tuh gimana? Nah ini jadi leader, cara mengenali karyawan kita dengan jadi leader teman-teman. Lu punya karyawan tapi lu masih di situ, lu masih mengawasi karyawan lu, bahkan lu kerja bareng sama karyawan lu jaga bareng tuh angkring atau usaha lu teman-temannya, jadi leader teman-teman. Di situ bukan hanya jadi leader yang nyuruh-nyuruh doang, atau membantu pekerjaan lu di situ, atau lu berdagang dibantu dia. Leader itu mengawasi dan meneliti tuh karyawan lu, apa yang kurang dari karyawan lu, apa kelebihan dia, gitu kan. Nah, karena lu ingin omset yang sesuai dengan pembukuan lu, apa nih pertama yang gue teliti? Atau penghitungan. Gua coba-cobalah karyawan gue jajal itu hitungannya. Itu hitung tuh. Ada yang bayar. Pertama sebelum menghitung, kenalin tuh harga. Jangan kenal harga, suruh ngitung. Apabila dia udah kenal harga-harga di lu kasih tahu harga-harganya nih barang-barang yang lu jual, langsung suruh ngitung.
Apabila dia salah, jangan dibilang bodoh. Kemungkinan dia belum terbiasa melayani. Makanya kalau misalnya nyari karyawan, lihat ya pengalaman enggak di bidang pelayanan atau pernah enggak jadi pedagang. Kalau pernah jadi pedagang dia ngitung salah, berarti kemungkinan dia emang kurang di penghitungannya. Tapi kalau misalnya dia belum jadi pedagang, belum pernah jadi pedagang, dia ngitung salah, kemungkinan dia grogi. Jadi keliru ngitungnya. Ini biasakan dulu. Jadi leader terus, sabar jadi leader. Bimbing dia untuk menghitung. Bimbing dia untuk tenang melayani pembeli yang mau bayar, teman-teman. Nah, setelah itu juga kita harus kasih tahu pelayanan benar. Apabila dia pelayanannya kurang, karena itu juga bisa menyebabkan omset berkurang, teman-teman. Selain penghitungan juga, teman-teman. Dia ngitung pintar enggak, itu salah satunya. Dan banyak hal-hal yang membuat omset berkurang, teman-teman. Salah satunya pelayanan juga harus lu ajarin pelayanan yang ramah, yang sopan. Karena kan kalau nggak sopan, kemungkinan pelanggan lu malas balik lagi dong, ya kan, teman-teman. Jadi lu di situ kan punya target atau tujuan menjadikan dia memegang usaha lu, jadi orang kepercayaan. Jadi lu harus meneliti banget. Jangan langsung punya karyawan lepas. Gue percaya sama lu bang, gue lepas nih usaha. Percaya nggak begitu, teman-teman? Saya itu harus punya penelitian seperti yang gue bilang tadi. Gue percaya sama kopi ini beracun, nggak teliti udah percaya. Itu sangat-sangat, makanya kalau lu dapat kabar apa-apa jangan langsung percaya, harus teliti dulu. Ya, jadi kan agama kita juga, agama Islam begitu. Apabila kau mendengar kabar yang baru, jangan langsung percaya atau jangan langsung curiga sama orang yang memberi kabar. Cari tahu dulu kebenarannya, gitu, teman-teman. Jadi sama karyawan juga begitu, teman-teman. Yang pertama, omset berkurang itu mungkin karyawan kita belum terpandai menghitung, karena mungkin dia baru grogi, jadinya keliru. Yang kedua, kemungkinan pelayanan juga harus dibagusin nih untuk karyawan kita, teman-teman, karena pelayanan membuat orang nyaman untuk kembali lagi. Yang ketiga, kemungkinan, teman-teman, kemungkinan nih pelanggan kita atau yang ambil tusukan kita lupa dia ngambil berapa tuh tusukan. Jadi itu, teman-teman, jangan langsung berpikir karyawan kita tuh ngambil duit atau ngumpetin duit, teman-teman. Kemungkinan omset berkurang itu ya karena hal seperti itu, teman-teman. Salah ngitung, layanan yang kurang baik, atau pelanggan kita yang lupa kan ngambil tusukannya karena dia datang jam 6 pulang jam 8 ngobrol asik sama kawan-kawan, jadi lupa nih apa yang gua ambil, gitu, teman-teman. Jadi kita harus meneliti itu atau mempelajari itu semua, teman-teman. Jangan langsung seujung dulu sama karyawan kita, teman-teman. Lebih baik kalau teman-teman punya karyawan, jadilah leader dulu lah, supaya jangan pengen langsung instan jadi pengusaha saat di rumah. Setelah itu jamnya tutup, lu nyamperin keuangan bagaimana, tiba-tiba keuangan, wah harusnya kan 1 juta, makanan habis semua kok cuma 700. Teman-teman tidak tahu hal-hal yang tadi kita bahas tadi, jadi curiga. Kalau apabila teman-teman tahu hal-hal yang tadi dibahas, pasti teman-teman gak akan pernah langsung melepas karyawan, teman-teman. Apabila teman-teman punya orang kepercayaan, ya percayalah, bang, tolong ya gue sibuk, bimbing karyawan gue dengan seperti ini, dengan seperti ini yang tadi kita bahas. Nah, itu nggak apa-apa. Cuma kalau teman-teman emang pengen lompat ke level 2 tadi, jadi leader, teman-teman harus mau membimbing, mengamati, meneliti karyawan kita sebelum melepas, ya, teman-teman ya. Jadi jangan langsung berpikir seujun dia ambil duit, ngumpetin duit, teman-teman ya. Sebelum kita jadi leader dulu, teman-teman, jadi leader dulu, jangan langsung jadi pengusaha. Itu penyebabnya, karena kenapa kita langsung bilang ini karyawan gak jujur, ini karyawan ngumpetin duit. Sebabnya itu kita langsung lompat aja langsung jadi pengusaha tanpa jadi leader dulu, teman-teman. Jadi leader dulu, makanya kalau udah jadi leader kita tahu, oh kemungkinan ini omset berkurang, mungkin karyawannya hal itu terjunlah sekali. Atau kalau jadi pengusaha nih, terjun sekali. Gue lihat keuangannya, yang orang yang itu siapa sih, bener orangnya pintar gitu kan, gitu langsung kita langsung bisa ketargetin ke suatu hal penghitungan. Kalau kita tahu, teman, wah penghitungan sudah bagus, kenapa omset berkurang, langsung kita lihat dari segi pelayanan. Oh, pelayanan ternyata kurang baik, jadi pelanggan nggak datang lagi, itu kan, teman-teman. Jadi enak kalau kita lagi leader langsung di pengusaha kan langsung kok bingung gimana, ada pusing galau, curiga seujun memponis orang maling atau memponis orang ngumpet duitnya, itu kurang baik, teman-teman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sistem pembayaran, teman-teman ya.
Jadi sistem pembayaran itu terbagi dua di dalam bidang wirausaha angkringan ya. Yang gue tahu dua aja. Yang pertama bayar belakangan, yang kedua bayar dulu sebelum. Yang pertama bayar belakangan nih, maksudnya bayar belakangan itu dia ambil makanan, nongkrong bareng teman-temannya, setelah nongkrong baru bayar. Tapi kalau bayar dulu, dia ambil makanan, kita data nih makanannya, oh tusuk 20.000, minuman 2 10.000, 30.000, bang 30.000. Nah itu bayar lu, dia langsung makan, setelah makan udah nggak transaksi lagi untuk bayar, administrasi, jadi langsung pulang. Nah yang tadi kita bahas di sistem 1, penyebab-penyebab terjadinya kekurangan itu biasanya di sistem pertama dalam sistem pembayaran teman-teman, bayar belakangan. Bayar belakangan itu biasanya banyak terjadi kesalahan pembayaran. Kenapa kesalahan pembayaran teman-teman? Jadi gini, kalau bayar belakangan kadang itu beradu nih teman-teman, beradu antara yang mau bayar sama yang baru datang. Kadang kita tuh bingung, aduh melayani yang mana dulu ya, yang baru datang apa yang mau bayar tuh. Karena yang dua-duanya pengen cepet-cepet juga, jadi kita terkadang hilang konsentrasi, salah ngitung gitu teman-teman. Yang kedua tadi lupa akan barang yang diambil gitu teman-teman. Kadang itu terjadi di sistem pertama, di sistem bayaran pertama itu yang bayar belakangan teman-teman. Makanya apabila teman-teman angkringannya sudah ramai, sudah luas, sudah tidak sulit untuk mendata orang-orang yang datang ini, sulit untuk mengingat orang-orang yang datang ini, gua saranin untuk ubah sistem pembayarannya jadi bayar dulu sebelum makan. Jadi kalau bayar dulu teman-teman, kemungkinan salahnya bukan di pembeli. Pembeli kan kalau tadi pembayaran yang kalau bayar belakangan, kemungkinan pembeli bisa lupa apa yang diambil. Tapi kalau bayar dulu itu kesalahan biasanya ada di kasir langsung teman-teman ya. Tapi kita juga jangan langsung vonis kasir tersebut, kasir atau kasir ambil duit, jangan juga teman-teman. Harus kita cari kenapa nih kasir bisa salah. Kita juga harus cari tahu nih kasir udah bener belum, atau ini kasir salah ngitung gitu teman-teman. Jadi kalau bayar dulu kesalahannya di kasir. Pertama mungkin kasir salah hitung, kedua emang kasirnya kurang pandai menghitung. Jadi kita kalau bayar sistem bayar dulu, kalau nggak kasirnya kita, ya kita kalau pengen cari orang yang benar-benar pandai menghitung ya teman-teman, atau konsentrasinya bagus, moodnya bagus teman-teman. Jadi dia ngitungnya tuh pandai teman-teman. Apabila udah pandai, udah misalnya udah dia salah nih, kita kasih kesempatan lagi. Kalau salah terus, jangan langsung divonis dia maling, lebih baik pindahin ke bagian yang lebih pantas ya teman-teman ya. Gitu teman-teman, kalau wirausaha jangan terlalu berpikiran sempit dengan seujon atau berprasangka buruk dengan karyawan kita ya teman-teman ya. Lebih baik kita pelajari dua sistem ini atau dua hal ini. Ya mungkin banyak hal-hal yang lain, jadi gue bahas dua hal saja untuk teman-teman yang bingung cari karyawan yang jujur atau gimana. Lebih baik pelajari dua sistem dulu. Apakah dua sistem ini atau dua hal ini sudah terterap di wirausaha teman-teman, atau sudah teman-teman tahu dengan dua hal ini. Jadi kalau sudah tahu, enak ya teman-teman nyari karyawan atau sistem pembayaran, jadi kita tuh nggak seujon sama karyawan kita atau bagaimana teman-teman ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Sekian dari gua pembahasannya tentang pembayaran atau tentang karyawan atau bagaimana cari karyawan yang jujur. Jadi gua nggak bisa jawab bagaimana cari karyawan yang jujur, gua hanya bisa ngajak teman-teman meneliti atau mencari tahu tentang karyawan jujur atau tidak gimana. Gua juga nggak tahu jawabnya. Kita teliti dulu, kita pelajari dua hal ini. Yang penting kalau dua hal ini udah teman-teman pelajari, itu teman-teman nggak akan pernah seujon lagi sama karyawan teman-teman ya. Seujon kurang baik teman-teman. Daripada seujon, mendingan kita belajar ya teman-teman ya, sharing begini teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan khususnya buat gue pribadi. Alhamdulillah emang udah gue terapi sistem ini dan gue pelajari. Pokoknya oke teman-teman ya, kita nggak ada seujon-seujonan lah, pokoknya bagus teman-teman. Oke teman-teman, udah banyak banget nih, udah panjang lebar. Salam dari gue Purwanto 11, sukses selalu, tangguh selalu teman-teman ya, sabar selalu. Semua kita tuh belajar, jangan bosan terus untuk belajar teman-teman ya, belajar nggak habis teman-teman. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.